Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempraktikkan bagaimana cara kita mengajar. Yang biasa kita kenal dengan micro teaching. Selamat menyaksikan ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak soleh dan soleha. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Mengawali pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya anak-anak hebat. Untuk berdoa pada ketua kelas untuk memimpin doa belajar. Baiklah anak-anak hebat, sebelum kita lanjutkan pembelajaran hari ini, Bapak absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah semuanya hadir lengkap ya. Anak sekalian, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan hidayahnya lah, sehingga pada hari ini kita masih diberikan nikmat kekuatan, kesehatan, keselamatan dan kesempatan untuk hadir di tempat ini dalam rangka melaksanakan pembelajaran pendidikan agama Islam. Dan tak lupa pula salam dan selawat selalu kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Nabi yang diutus ke muka bumi ini sebagai rahmatan lil alamin, dengan membawakan kita Al-Quran dan hadis sebagai pedoman kita untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat insyaallah. Amin. Anak-anak yang cerdas, masih ada nggak yang ingat pelajaran minggu lalu? Ya, minggu lalu kita telah mempelajari tentang akhlak yang terpuji, di mana kita telah mempelajari tentang tolong menolong, bersedekah, patuh dan taat pada orang tua, guru, dan peduli terhadap lingkungan. Jadi semua itu adalah suatu kesyukuran bagi kita semua, anak-anak yang hebat, atas nikmat yang diberikan oleh Allah SWT kepada kita semua. Maka sepantasnya lah kita selalu beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. Terus bagaimana cara anak-anak bisa kalian beriman dan bertakwa? Pastinya kita akan selalu yakin dan percaya kepada Allah dan akan selalu melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dengan cara bagaimana anak sekalian? Ya, dengan cara melaksanakan ibadah dan amal yang soleh. Nah, seperti melaksanakan sholat. Nah, di dalam melaksanakan sholat ada gerakan yang selalu kita lakukan yang menjadi rukun daripada sholat itu, yaitu adalah melaksanakan sujud. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang macam-macam sujud. Anak-anak sekalian, dalam pembelajaran macam-macam sujud ini, Bapak akan menampilkan satu video buat anak-anakku sekalian. Jadi silakan anak-anakku sekalian fokus untuk menyimak dan menonton video tentang macam-macam sujud ini. Fokus yuk untuk menambah semangat belajar kita untuk mempelajari macam-macam sujud. Ikuti apa yang Bapak perintahkan ya anak-anakku sekalian. Tepuk fokus, melihat, mendengar, fokus. Setelah kita melaksanakan fokus tadi, silakan dinonton. Jadi sekali lagi disimak dengan baik supaya mudah dipahami dan dimengerti nantinya.
untuk kelanjutan pembelajaran kita. Mari kita saksikan video berikut ini. Materi pada pelajaran kali ini adalah macam-macam sujud. Standar kompetensinya adalah memahami macam-macam sujud, di mana kompetensi dasarnya menjelaskan pengertian sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah, menjelaskan tata cara sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah, mempraktikkan sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Tujuan pembelajarannya adalah 1. Siswa dapat menjelaskan pengertian sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan tata cara sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Yang ketiga, siswa dapat mempraktikkan sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Sebelum kita membahas tentang macam-macam sujud, kita harus tahu apakah sujud itu. Sujud merupakan suatu gerakan yang memposisikan tubuh dengan menunduk begitu rendah hingga rata dengan tanah. Di dalam sujud terdapat pengakuan seorang umat muslim atas kelemahan dan ketidakberdayaannya sebagai seorang hamba di sisi Allah. Sujud dalam sholat adalah posisi di mana dahi, kedua lutut, kedua telapak tangan, dan ujung kedua jari kaki menempel pada sajadah. Sujud memiliki berbagai arti. Salah satunya adalah sebagai penghormatan dan pengakuan akan kelebihan pihak lain, seperti sujudnya malaikat kepada Nabi Adam yang terdapat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 34 yang bunyinya, wa iskulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Yang artinya, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Selanjutnya kita pelajari macam-macam sujud. Yang pertama adalah sujud sahwi, yang kedua adalah sujud syukur, yang ketiga adalah sujud tilawah, dan yang keempat adalah sujud dalam sholat. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas dua jenis sujud saja, yaitu sujud sahwi dan sujud syukur. Materi yang pertama adalah sujud sahwi. Dalam sujud sahwi kita harus mengetahui definisinya, bacaannya, hukumnya, sebab-sebabnya, dalilnya, dan tata cara melaksanakan sujud sahwi. Sujud sahwi. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena seseorang mengalami kelupaan di dalam sholat, baik terlupa mengerjakan sesuatu yang sunnah atau hal salah lainnya tanpa sengaja. Sahwi artinya lupa sesuatu. Sujud sahwi artinya terlupa sesuatu dalam sholat. Sujud sahwi dilakukan untuk menampung kekurangan atau kecacatan yang berlaku sama ada dengan sengaja atau terlupa. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan sebanyak 2 kali setelah selesai bacaan tasahud akhir sebelum salam. Bacaan sujud sahwi adalah Subhanaman la yanamu wa la yashu. Maha suci Allah yang tidak mungkin tidur dan lupa. Hukum sujud sahwi adalah sunnah. Sekiranya tidak dilakukan, sembahyang atau sholat tidak batal atau sah. Sebab-sebab melakukan sujud sahwi yaitu kelebihan rakaat, ragu dalam jumlah rakaat, terlupa melakukan satu antara sunnah abad, tertinggal perkara fardu, dan kekurangan rakaat. Tata cara sujud sahwi. Selepas tahiyat akhir atau sebelum salam, ketika hendak melakukan sujud sahwi, bertakbir untuk sujud pertama. Bersujud, sebagian ulama menganjurkan membacanya semasa sujud sahwi.
Bertakbir lagi semasa bangkit dari sujud pertama, kemudian duduk antara dua sujud iftirasil, kemudian membaca doa tasawuf. Bertakbir lagi semasa hendak sujud kedua, lalu sujud kedua dan diulangi bacaan semasa sahwi. Bangkit kembali dari sujud kedua sambil bertakbir, kemudian duduk tawarruk, duduk tahiyat akhir, duduk sebentar, kemudian membaca salam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Isya syakka ahadukum fi solatihi, falam yadri kam sholla salasan am arba'an, falyatarassaka wal yabni ala mastaiqona summa yasjadu sajadataini ayyusallama." Sujud yang kedua adalah sujud syukur. Dalam sujud syukur, kita akan mempelajari tentang definisinya, dalilnya, hukumnya, tata caranya, bacaannya, serta sebab-sebab kita melakukan sujud syukur. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan sebagai tanda terima kasih seorang hamba kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, "La in syakartum la sidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid." Artinya, jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambahnya. Tetapi jika kamu mengingkarinya, sesungguhnya azabku sangat pedih. Quran Surah Ibrahim ayat 7. Sebab-sebab dilakukan sujud syukur. Yang pertama adalah mendapatkan kenikmatan dari Allah SWT. Yang kedua adalah mendapatkan kabar berita yang menyenangkan. Yang ketiga, terhindar dari musibah atau kecelakaan. Niat sujud syukur. Adapun niatnya adalah nawaitu sujudas syukri sunnata lillahi ta'ala, yang artinya saya niat melakukan sujud syukur sunnah karena Allah Ta'ala. Adapun tata cara sujud syukur, yang pertama adalah dalam keadaan suci dari hadas besar dan kecil. Yang kedua, dalam keadaan suci dari najis, menutup aurat dan dianjurkan menghadap kiblat. Yang ketiga, melakukan takbir dengan membaca niat sujud syukur. Yang keempat adalah sujud satu kali dengan membaca doa sujud syukur. Bacaannya adalah Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyul azim. Dan yang kelima adalah duduk serta mengucapkan salam ke arah kanan dan kiri. Hukum sujud syukur. Hukum bersyukur kepada Allah adalah wajib. Kapanpun, dalam kondisi apapun, seseorang diwajibkan untuk selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai di sini pembahasan materi tentang sujud sahwi dan sujud syukur. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan dengan sujud tilawah. Akhir kalam minallahi musta'an wa alaihi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak video belajar ini? Seru kan? Nah, Bapak sampaikan tadi bahwa ada 4 macam sujud. Yang pertama adalah sujud sahwi, sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud dalam sholat. Hanya pada kesempatan kali ini Bapak hanya memberikan pemahaman tentang 2 jenis sujud, yaitu sujud sahwi dan sujud syukur. Sedangkan 2 sujud lainnya, yaitu sujud tilawah dan sujud dalam sholat, kita akan bahas minggu depan di pertemuan selanjutnya. Nah, sampai di sini anak-anak. Untuk sujud sahwi dan sujud syukur ada pertanyaan? Sudah dipahami semua? Oke, kalau tidak ada, Bapak akan memberikan tugas kepada kalian semua, tapi dalam bentuk kelompok ya.
Nah, untuk pembagian kelompoknya kita bagi 4 kelompok. Jadi 4 kelompok nanti ini menjawab tugas dari Bapak ya untuk penguatan materi tentang 2 sujud tadi. Baiklah anak-anak, untuk pembagian kelompoknya kita akan berhitung ya. Jadi berhitung mulai 1, 2, 3, dan 4. Kemudian kembali lagi ke nomor 1, 2, 3, 4. Kita mulai ya. Kita mulai dari paling ujung sebelah sini. Silakan. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Yang menyebut angka 1 silakan bergabung di kelompok 1. Kemudian yang menyebut angka 2 silakan bergabung di kelompok 2. Yang menyebut angka 3 silakan membentuk kelompok 3. Dan yang terakhir yang angka 4 silakan bergabung di kelompok 4. Nah, sekarang masing-masing kelompok Bapak berikan selembaran tugas ya untuk pendalaman materi tentang 2 jenis sujud tadi. Nah, sekarang masing-masing perwakilan dari kelompok untuk mengambil lembaran soalnya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan terakhir nih kelompok 4. Oke, sudah diambil semua tugasnya. Nah, saya berikan waktu 10 menit untuk mengerjakan tugas. Dan bagi kelompok yang mengerjakan tugas sebelum waktunya dan menjawab dengan baik dan benar, maka Bapak akan berikan hadiah sebagai bentuk apresiasi dari materi hari ini. Oke anak-anak, silakan dikerjakan tugasnya. Bapak kira sampai di sini pelajaran hari ini, sehingga kita bisa mengambil kesimpulan bahwa macam-macam sujud ada 4, yaitu sujud syukur, sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud dalam sholat. Cuma dalam hal ini kita hanya mempelajari 2 jenis sujud pada kesempatan kali ini, yaitu sujud sahwi dan sujud syukur. Dimana kita ketahui bahwa sujud merupakan pengakuan kita terhadap Allah SWT, terhadap Tuhan, sebagai wujud kelemahan kita dan ketidakberdayaan kita sebagai seorang hamba di sisi Allah SWT. Dan sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena kita lupa dalam sholat, serta sujud syukur adalah sebagai wujud terima kasih kita kepada Allah SWT atas segala rezeki, kemudian kita lepas dari kecelakaan dan mendapatkan nikmat dari Allah SWT. Cukup. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semua. Bapak harapkan anak-anak sekalian lebih tekun beribadah, karena ibadah adalah hal yang paling wajib kita lakukan dalam hidup ini, termasuk sholat, karena sholat adalah amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah SWT. Jadi jangan pernah melupakan sholat 5 waktu. Pesan Bapak, jadikan sholat sebagai sebuah kebutuhan, bukan karena suatu keinginan. Cukup sekian. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.